Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Ridwan, Fakultas Hukum Universitas semester 3 kelas B. Di sini saya akan mereview tentang keseluruhan bab 5 Hukum Pidana Lanjutannya yang berjudul Alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana, yang dosen punya adalah Ibu Profesor Dr. Haji Niwaini SMH dengan asistensi Pak Dr. Effendi Ariyanti. Alasan hapusnya kewenangan menuntut yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan, yang dimana dalam buku 1 KP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan, sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal dengan adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan, yaitu ada delik aduan mutlak atau absolut dan ada delik aduan relatif. Dan masing-masing delik aduan absolut dan relatif memiliki peristiwanya masing-masing. Tengah waktu pengaduan, sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia, yang terdapat pada pasal 74 KUHP. Menarik kembali pengaduan berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan, tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Artinya, sebelum adanya putusan hakim, maka pengaduan dapat ditarik kembali. Lalu yang kedua ada ne bis in idem, diatur dalam pasal 76 KUHP, yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dasar rasio dari asas ini adalah untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan. Yang kedua, untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Lalu yang ketiga, matinya terdakwa pada pasal 77 KUHP. Karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindakan hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Yang keempat, ada daluarsa atau frejaring, ada pasal 78 KUHP. Alasannya dilakukan daluarsa adalah karena yang pertama, memperlemah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan, dengan demikian mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemidanaan. Lalu yang kedua, menyulitkan pembuktian, karenanya memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan. Dan batas waktu daluarsa ada pada pasal 78 KUHP. Dan alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa adalah yang pertama, tersangka terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang yang benar-benar menjalankan hukuman. Kedua, ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. Yang ketiga, kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang, rusak, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Penentuan tenggang daluarsa yaitu ada pada pasal 79 KUHP. Lalu yang kelima, ada penyelesaian di luar beracara atau off-doing routine process atau AFCOP sama dengan tebusan. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu yang pertama terhadap perkara pelanggaran yang diancam denda saja, yang kedua maksimum denda harus dibayar, yang ketiga diperlukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk undang-undang. Yang keenam ada abolisi dan amnesti. Abolisi menyediakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman. Amnesti wewenang yang lebih luas, yaitu menyediakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum ataupun sesudah eksekusi. Perbedaan abolisi dan amnesti. Abolisi hanya membuka penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum, sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana semua akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Alasannya gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman dalam KUHP, matinya terbina pasal 83, yang kedua daluarsa pasal 84 hingga 85. Di luar KUHP yaitu amnesti dan grasi. Grasi adalah menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, baik untuk sebagian atau seluruhnya, atau merubah hukuman yang berlainan sifatnya. Di bahasa ini, grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Tujuan grasi adalah yang pertama sebagai koreksi atas keputusan pengadilan, yang kedua dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim karena jabatannya apabila dalam menjatuhkan keputusan terdapat kesalahan atau kekhilafan. Karena grasi ini terdapat di luar KUHP dan yang berhak untuk memberikan grasi hanyalah presiden.
dengan pertimbangan dari MA atau Mahkamah Agung. Sekian dari saya, mohon maaf karena banyak mengambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.